Pembacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem. Bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu menghisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hati kamu girang. Dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat, maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah
tanah kering dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku dan tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat-tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong pembekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai bagi rumah itu. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu, Sidon akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah, karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Kopi senangan, kopi bosian, shalom saudari. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat memasuki bulan Julai, hari ketiga dalam bulan Julai, yang kita tidak tahu apa yang akan berlaku selepas ini, ujung bulan ini atau sepanjang bulan ini. Semalam saya mendapat WhatsApp yang mengatakan pada barang-barang sekarang semua sudah naik. Dan harga kubis di Bateras Rp17 lebih. Yang dulu kau beli dapat Rp2 saja. Dan barang-barang makin hari makin naik, hidup makin hari makin penuh dengan tekanan, dan hidup kebanyakan orang-orang miskin tambah miskin dengan keadaan-keadaan dunia yang tidak ada kepastian, keadaan politik yang tidak menentu, keadaan ekonomi yang tunggang langgang. Dan semua ini membuatkan
hati kita tidak tahu di mana mau pergi, macam mana mau hidup, dan macam mana mau meneruskan kehidupan kita setiap hari. Itulah sebab gereja wujud untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan dunia pada saat ini sebelum pandemik, selalu saya katakan, pandemik pertama kita semua dekat dengan Tuhan. Masa pandemik pertama, masa COVID pertama, kita semua dekat dengan Tuhan sebab semua takut mati. Semua rajin pergi sembahyang sampai ada yang merajuk, sampai ada yang mengkritik kenapa gereja ditutup. Tetapi selepas COVID kedua, longgar-longgar sedikit, kita lupa sudah mana itu pintu gereja. Maka sebelum itu berhabis mau pergi gereja, tapi lihat buka lupa sudah mana itu pintu gereja. Dan selepas itu kita lihat bagaimana keadaan dunia berubah sekelip mata. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan ahli keluarga, banyak orang kehilangan iman. Karena apa yang mereka impikan semua telah menjadi kenangan dan hancur. Dan sebab itulah saudari, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, mengutus kita untuk keluar. Keaktifan sebuah gereja bukan bergantung berapa banyaknya umat yang datang ke gereja atau berapa besarnya ruangan gereja itu. Tetapi keaktifan gereja, sebuah gereja adalah berapa banyak yang keluar untuk mewartakan kabar baik. Gereja wujud untuk menginjil. Gereja wujud untuk mewartakan kabar baik kepada setiap orang. Saya itulah saudari hari ini, kalau kita lihat pembacaan Injil pada hari ini, bagaimana Yesus minggu lalu dia mengutus 12 orang, dan hari ini dia mengutus 70 orang atau 72 orang untuk mempersiapkan jalan, untuk mendahului dia sebelum dia datang untuk mengunjungi tempat-tempat itu. Dan Yesus mengutus murid-muridnya daripada 12 pergi kepada 70, pergi kepada seluruh dunia untuk mewartakan kabar kasih Tuhan. Dan inilah apabila saya pergi Austasi kemarin, sudah lama saya tidak pergi ke tempat itu, beberapa kampung bergabung karena jelajah liturgi. Dan apa yang menyentuh hati saya, apa yang membuatkan saya rasa kasihan adalah umat-umat di sana berkata, pada sebelum pandemik aktif umat-umat di sini karena ini semua tempat pun bersih dan chapel pun oke. Tetapi kalau lihat pada dinding dia sudah rusak, lantai dia sudah rusak, semua menjadi sejuk, semua pun tidak tahu sudah apa mau buat, dan anak-anak pun tidak ada sudah membimbing. Saya rasa betul-betul kasihan sebab saya tidak dapat buat apa-apa. Hanya yang saya dapat buat dalam saat-saat, dalam setengah hari itu, apa yang saya boleh lakukan adalah memberi motivasi, memberi semangat baru, dan kasih booster sama dorang. Tapi bukan vaksin, tapi booster dengan Roh Kudus. Dan saya katakan kepada mereka bahwa bukan kamu saja yang merasai di seluruh dunia. Setiap gereja, setiap tempat di merata dunia juga merasa seperti itu. Tetapi jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Malahan kehendak Tuhan adalah untuk menyelamatkan. Kehendak Tuhan adalah setiap orang akan diselamatkan dan setiap orang mendapat sukacita walaupun berada dalam keadaan yang tidak menentu. Dan sebab itulah Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada tuaian, kepada Tuhan pemilik tuaian, agar ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya itulah saudari bagi kamu yang berada di sini dan di mana saja kamu berada. Bukalah pintu hati kita lebar-lebar. Sebab setiap diri kita yang telah dibaptis, diutus untuk memberitakan kabar baik. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Banyak orang berjumpa dengan saya 3 tahun yang lalu sebelum kita memasuki ini pandemik. Saya pergi satu kampung dan saya berkata, kenapa kamu daripada agama lain? Saya katakan, kenapa kamu mau masuk agama Katolik? Saya bilang, sedangkan Katolik selalu dikritik dan dilabel sebagai ajaran sesat. Kenapa kamu mau masuk agama Katolik? Tetapi dia katakan, ini Kapol katakan, pada kenapa saya mau masuk agama Katolik? Sebab gereja Katolik banyak doa. Ada novena,
ada rosary, ada khas untuk hari jadi, ada khas untuk pemberkatan sawah padi, ada khas untuk doa yang mau pergi belajar, ada khas doa untuk mereka yang telah meninggal. Dan itulah yang membuat saya tertarik sebab melihat umat-umat Kristen Katolik yang sentiasa bersatu dalam doa. Saya rasa macam kami di Langkan, bila melihat itu kami rasa didukung oleh doa-doa dan kehadiran mereka. Dan itulah penginjilan saya katakan. Itu bukan semestinya penginjilan itu mesti mau father, mesti mau sisters, mesti mau katekis. Penginjilan itu membawa kabar baik ini adalah tanggung jawab setiap orang Kristen yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itulah sebab saudari, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Sekarang banyak para katekis pun telah sawir, para padri pun banyak yang meninggal sudah. Dan begitu juga pemimpin-pemimpin, para misionaris. Namun sekarang Tuhan ingin menuntut lagi dari kamu supaya menyahut panggilan ini untuk menjadi pewarta kabar gembira dalam dunia yang tidak ada kepastian. Itu yang selalu saya katakan, kita hidup dalam dunia yang tidak ada kepastian. Dunia yang hari ini oke, esok keo-keo. Jadi itulah sebab saudari, kamu dipanggil, kita dipanggil, setiap diri kita untuk menjadi pewarta kabar baik kerajaan Allah. Bukan saja di gereja, tapi dalam keluarga sendiri. Dan Yesus juga memberitahu bahwa apabila dia mengutus, dia juga menasihati supaya berjaga-jaga. Sebab kamu akan ditolak, kamu akan dibenci, kamu akan dianiaya, kamu akan hidup seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan inilah yang terjadi. Ada saja orang yang tidak suka itu. Dan itulah sebab kita lihat di sini kan, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong pembekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kenapa dia katakan janganlah membawa pundi-pundi, janganlah membawa kantung, janganlah membawa kredit card, janganlah membawa handphone, janganlah membawa GPS. Kalau zaman inilah, sebab dia tidak mau kita bergantung sepenuhnya kepada kekuatan kita, Pak. Kalau kita pergi memberitakan kabar baik dengan bawa soma itu, kita tidak akan dapat memberitakan Injil dengan baik sebab kita bergantung sepenuhnya kepada kekuatan manusia. Apa yang Tuhan mau adalah pergi. Kosongkan diri kamu, pergi memberitakan kabar baik, bukan saja dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Dan itu yang Tuhan mau supaya bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Dia. Pengalaman-pengalaman misioneri, supaya kamu paham cerita ini. Apabila saya membawa beberapa belia masuk ke kampung-kampung ke Banjaran Keroke. Kalau 5 kampung, 5 hari juga perjalanan. Kami hanya bawa satu baju untuk misa, dan satu baju bersih, satu baju untuk misa, dan satu baju untuk perjalanan. Sebab memang kau bakar ingat, masuk kampung orang kampung. Jadi kalau 5 hari perjalanan, untuk perjalanan masuk ke kampung itu pakai satu baju saja. Sebab pasti akan basah, akan berpeluh. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang kau tidak dalam perjalanan itu kau tidak akan pikir tentang bilitrik, kau tidak pikir pasal kau punya ayam sudah kena kasih makan, atau babi kau sudah kena kasih makan, atau kau punya anjing sudah makan atau belum. Tapi dalam perjalanan itu pikiran kau hanya satu, yaitu sampai ke tempat itu, merayakan misa kudus dan memberi pengharapan kepada orang-orang kampung pada waktu itu. Dan disinilah setiap tempat pergi, Yesus mengatakan, bila kamu memberitakan kabar baik ini, katakan peace be with you, dia bilang. Damai bagi rumah ini. Damai, bawa damai. Sebab apabila kita mewartakan kabar baik tentang Allah, kita membawa damai. Jadilah damai itu. Sebab itulah apabila walaupun dalam keadaan rumah itu yang tunggang langgang, tapi kalau kau hadir di sana, damai akan menyinari tempat itu. Dan di sini dia katakan lagi, dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salam itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu.
tinggallah di rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Tinggallah di rumah itu. Stay with the family. Jangan sombong. Tinggallah selagi ada tempat meletakkan kepala, tinggallah walaupun rumah dia buruk-buruk. Apa yang menyentuh hati saya apabila saya buat masuk kampung keluar kampung adalah melihat keadaan keluarga. Nampak rumah dia luas. Kau tidur pun kau rasa tenang, luas. Kenapa luas? Sebab tidak ada perabot. Di tengah-tengah hutan tidak ada perabot. Tempat kita yang membuatkan rumah kita tidak luas karena terlalu banyak barang-barang di sana. Tapi ini rumah dia luas. Dan pada satu hari, sebab dalam keluar untuk menjadi murid Yesus, kau harus bersedia dengan merendahkan diri kamu. Jadi pada waktu itu, ini kan cerita, soal perjalanan dia mengambil masa 1 minggu. Mereka menyediakan makanan. Makanan, kalau kau bawa sardin, beli juga, tapi barat bukan main. Selalu kami bawa maling sajalah. Tetapi hari itu, kehabisan makanan. Sudah pun lapar, haus lagi. Tapi apa yang disediakan hanyalah makanan kampung, makanan hutan. Seperti bakso bakas, bakso ikan, bakso udang, dan ada satu tempat bakso pungit. Bakso pungit, kalau rasa dia, kamu tahu macam mana rasa bakso pungit? Macam pungit juga rasa dia. Dan waktu itu, tidak ada makanan, itu saja yang ada. Ada giuk lagi itu. Dan bila saya melihat, memang kau hilang selera makan. Tapi kalau kau tidak makan, kau lapar. Jadi apabila saya melihat keadaan-keadaan begitu, ya saya lihat saya punya belia-belia yang lain pun kelaparan, tetapi ada juga yang memilih makanan. Jadi saya katakan dalam hati saya, selama ini orang kampung makan pungit, bakso pungit yang bagiok, bakso yang bagiok, ikan yang bagiok, tidak juga mati. Jadi mungkin kalau saya makan pun, saya tidak mati, tapi cirit-birit lah. Dan selepas itu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tahu untuk mengikuti Engkau bukan senang, tapi Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu. Kamu tidak akan diapa-apakan. Saya percaya itu. Jadi kami makanlah, tidak juga mati, masih juga hidup sampai sekarang. Jadi itulah sebab saudari, bila kita diutus, kita semua telah diutus tahu, sejak dari pembaptisan kita, paling penting adalah kerendahan hati. Makan apa yang disediakan. Makan apa saja, kecuali piring dan sudu. Dia katakan di sini, tinggallah di rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Berarti kan jangan berpindah-pindah rumah. Jadi fokus kamu membawa Kristus di tengah-tengah rumah itu. Sampai mereka mengalami cinta kasih Allah, mereka dapat bergantung berdiri sendiri, sudah barulah kau keluar, Pak. Tapi janganlah kau kawin anak dia. Kalau ada di sana, itu lain sudah kau punya tujuan. Janganlah berpindah-pindah rumah, jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Belajar makan apa yang mereka hidangkan. Selalunya bila kita pergi ziarah, pergi merantau di negara orang putih, kita bawa beras. Kita tidak rasa apa masakan dorang. Makan apa yang dihidangkan, apa saja. Di sanalah saya belajar makan makanan yang sangat-sangat luar biasa. Dan itulah yang menjadikan kamu missionary, yang menjadikan kamu anak-anak Tuhan yang berani mengadaptasikan diri kamu di tengah-tengah tempat yang tidak pernah kamu kunjungi. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat. Dan murid-murid Yesus diutus bukan saja untuk mewartakan kabar baik, tapi juga diutus untuk menyembuhkan. Menyembuhkan orang-orang sakit di tempat di mana kamu melayani. Pada satu hari sebelum saya jadi father, kami diutus ke tempat di perkampungan orang-orang Bidayu di Sarawak.
Ini kan cerita, sebab itu saya belum jadi deacon lagi. Tapi saya punya semangat misioneri untuk melayani di kampung-kampung sangat kuat. Pada suatu hari, ada seorang anak, dia balik daripada sekolah rendah, dia dalam tahun 3 atau 4 itu. Waktu dia balik, ibu bapak dia tidak ada di rumah. Ibu bapak dia pergi Mindahu, pergi sawah padi. Anak itu makan sendiri dan dia tetelan itu tulang ikan, tersangkut di sini. Anak itu menangis-nangis dari jam 1 sampai jam 3 baru mama dia balik. Dan selepas itu dia pergi berjumpa dengan saya. Saya mana ada kuasa waktu itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan atas pengalaman itu. Dia katakan, brother, dia bilang, saya punya anak ada tulang di leher. Tersangkut masa dia makan baik di sekolah. Jadi macam mana lah ini, dia bilang, bawa pergi dokter pun jauh. Paling jauh tempat itu di Ulu-Ulu. Jadi saya katakan, saya ingat saya punya, pertama kita harus berdoa. Kedua, ingat apa itu Mama Asia katakan. Dia bilang, Mama Asia, kalau kau tetelan tulang ikan, ada 2 cara. Pertama, kau pergi ambil tangan kucing. Kamu tahu tangan kucing? Kamu kasih rendam di air, dia bilang. Dan kasih tahu tuh orang yang kamu rendam tuh tangan kucing, kemudian kasih minum dia tuh air. Selepas itu dalam sekelip mata tulang itu hilang. Kenapa? Saya pikir tentang logik dia. Kucing, kau kasih makan tulang, dia tidak akan kebangkalan. Sebab dia ada spesial lidah dan kerongkong. Jadi itu patwa dia. Sejak dari itu, hidup keluarga itu berubah. Walaupun simpel saja kan, itu yang dia katakan, sembuhkanlah orang yang sakit pada waktu itu. Tapi waktu itu tidak sakit. Ada beberapa pengalaman lah, tapi itu salah satu daripada pengalaman. Jadi itulah saudari, murid-murid Yesus diutus daripada 12 orang pergi kepada 70 atau 72 orang untuk mewartakan kabar baik di seluruh dunia. Bawa kabar baik tentang cinta kasih Allah. Kita hidup dalam dunia sekarang ini yang tidak ada kepastian, bah. Kita tidak tahu apa yang berlaku sepanjang bulan Juli ini. Kita tidak tahu apa yang berlaku kepada keluarga kita. Banyak orang yang kehilangan kerja semasa pandemik. Banyak orang kehilangan keluarga semasa pandemik. Banyak orang kehilangan iman semasa pandemik. Dan lebih-lebih lagi dalam dunia yang kita hidupi sekarang, harga barang semua naik. Tapi kalau kamu di kampung kamu tidak merasainya, sebab kamu ada daun lembiding, daun mundok, kamu ada makanan-makanan yang free, tinggal kamu mau tangkap saja di hutan, tetapi yang di bandar. Kalau mereka miskin, mereka terlalu miskin. Jadi itulah sebab saudari, dalam keadaan-keadaan begini, kita diajak, diutus untuk memberitakan pengharapan. Berita pengharapan, berita tentang kasih Tuhan, berita tentang penyembuhan. Beritahu, walaupun kita berhadapan dengan semua ini, Tuhan masih berkarya dalam hidup kita. Dia masih memberi kita makan. Dia masih memberi kita minuman. Banyak orang akan disentuh dan akan membantu memberikan mereka yang kurang bernasib baik. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kamu, kami kebaskan di depanmu. Kalau orang tidak menerima, pergi ke tempat yang lain, di mana orang merindui akan Tuhan. Bawa kabar baik di sana. Dan di sini juga dia katakan, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Kenapa Yesus mengutus muridnya 70? Dia mau mengutus 22 apa? You know why our Lord Jesus sent 2 by 2? Not because they are powerful, but because they want them to pray for each other. Supaya mereka saling mendoakan. Apabila seorang menginjil, satu orang mendoakan supaya hati orang yang dia sedang berbicara itu terbuka. Itulah sebab selalu saya suka pergi
mana-mana saja konvoy, diantar dua-dua supaya tidak jadi staring. Sebab kesaksian untuk 2 orang lebih diterima daripada 1 orang. Kalau 1 orang dia bilang, kau tahu saya ada pergi kampung lisan akan dawayan, saya nampak ular besar. Orang bilang, tembirang itu, mana ada ular besar? Ada apa saya nampak? Tapi kalau 2 orang yang nampak, betul itu. Ikur dia saja pun begini. Belum ikut nampak badan dia, belum ikut nampak kepala dia, memang besar. Oh iya kah? Jadi kesaksian untuk 2 mata, 4 mata lah yang dipercayakan atau diakui oleh orang. Jadi Yesus mengutus 2 muridnya untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus sendiri yang akan datang kepada setiap orang yang telah disediakan oleh murid-muridnya. Dan kita lihat, sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dari kata-kata dari mulut-mulut Yesus, tidak ada siapa yang membahayakan kamu. Walaupun kamu terinjak ular, digigit kalajengking, kamu tidak akan diapa-apakan. Tapi apa yang penting, dia bilang, dia beritahu murid-muridnya, jangan sombong. Yang melakukan semua itu adalah Tuhan. Kamu hanyalah alat, kita hanyalah alat. Yang akan menyembuhkan itu adalah Tuhan melalui kita. Yang kenapa kita tidak dapat dibinasakan, diracuni, sebab Tuhan yang melindungi. Tetapi apa yang penting, bukan kamu nampak betapa banyak setan tunduk, bukan betapa banyak iblis jatuh dari langit. Apa yang penting adalah nama kamu tertulis dalam buku kehidupan. Itu yang penting, kata Yesus di dalam Injil pada hari ini. Sebab itulah saudari, kita diutus untuk mewartakan kabar tentang kerajaan Allah. Dunia pada hari ini sangat memerlukannya. Dunia saat ini sangat memerlukan kamu untuk menyahut panggilan ini. Apabila saya pergi ke Austasi kemarin dalam jelajah liturgi, nakoturu lomau itmatoku, keluar air mata saya apabila umat-umat di sana memberitahu pada kami, sebelum ini kami aktif semua, umat-umat sini semua aktif. Tapi sejak kebelakangan ini, ketika kami punya bangunan gereja, penginapan, macam tidak lagi berfungsi, dan anak-anak kami tidak lagi dididik, tidak yang mau volunteer untuk membantu dalam pelayanan TMG, tidak ada lagi kategis yang dapat melayani kami, dan semua itu. Dan hati saya terasa sangat sedih, sebab saya tidak dapat lakukan apa-apa, tapi apa yang saya dapat lakukan, saya doakan agar lebih ramai lagi pemuda-pemudi menyahut panggilan Tuhan, bukan saja menjadi padri, religious atau brothers, tetapi menjadi missionaries. Missionaries, lay missionaries. Umat awam yang mewartakan kabar baik. Sebab inilah yang diperlukan dunia pada saat ini, saudari. Bagi saya 2 menit setengah, saya tahu ada panjang sedikit, tetapi bagus untuk kesehatan. Beberapa tahun yang lalu, apabila saya membawa beberapa belia masuk ke sebuah kampung untuk mengadakan misa di tengah-tengah estate kelapa sawit. Pada waktu itu perjalanan dia jauh. Kadang-kadang bila kau pergi di sana kan, perjalanannya mengambil masa 2 jam. Kopi kerusakan kereta, harga dia mau 300-400, collection dia Rp1.70. Tapi bagi mereka mengikut pada macam mana mau bayar semua ini. Tapi saya katakan kita lakukan semua ini
bukan karena uang, kita lakukan karena Dia yang kita cintai. Kita lakukan karena Dia. Dia yang memberikan kita kehidupan, Dia yang memberikan kita keselamatan, Dia yang memberikan kita belas kasihan dan cinta kasih. Kenapa kita mau mengira? Semuanya Tuhan akan menyediakan segala-galanya. Jangan takut. Bila kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kerja-kerja misioneri, pasti Tuhan membantu. Kalau Dia bukan kasih kita uang, Dia akan kasih kita kesehatan dan iman yang teguh. Sebab itulah saya katakan, kita lakukan semua ini karena Tuhan. Seperti minggu lalu, jangan bila mengikuti Yesus, jangan cari keselesaan. Serigala mempunyai liang, burung tidak mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai, untuk limpang pun tidak ada. Jadi pergilah dan wartakanlah kabar baik dengan apa yang ada. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan itu ya, saya ulang balik saudara-saudari, dalam kita memasuki bulan Julai ini, yang kita tidak tahu apa yang akan berlaku sepanjang bulan Julai ini, tapi yang pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sebab itulah dalam Ekaristi saudari, dalam setiap kali perayaan Ekaristi, bila kita mendengar firman Tuhan, menyambut tubuh dan darah kita, kita diutus untuk mewartakan apa yang kita dengar, apa yang kita sambut kepada orang-orang yang di luar sana yang tidak pernah merasai, yang tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Jadilah alat penyampai kabar baik Tuhan. Jadilah alat dan duta bagi Tuhan Yesus untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang dilanda kemiskinan, dilanda penyakit, dilanda penderitaan, dilanda berbagai masalah. Beritahu kepada mereka bahwa Yesus adalah jawaban atas segala masalah mereka. Dan akhir sekali, saudari, marilah kita sama-sama menyahut panggilan ini untuk menjadi misioneri di dalam keluarga sendiri, di pejabat kamu, di mana-mana saja kau pergi. Benarkan Tuhan menggunakan diri kamu sebagai alat penyampai kabar baik itu. Benarkan Tuhan menggunakan kamu, menggunakan senyuman kamu, menggunakan segala bakat-bakat kamu, menggunakan segala kelebihan kamu untuk membawa kabar baik bagi mereka yang tidak ada harapan, bagi mereka yang merasa hidup tidak ada arti, dan bagi mereka yang putus harapan. Kamu adalah saksi-saksi Kristus. Jadilah cahaya yang menyinari seluruh alam semesta. Jadilah cahaya Kristus itu dan garam bagi mereka yang membawa rasa kepada hidup mereka. Maka itu saudari, marilah bersyukur kepada Tuhan karena sabda Tuhan pada hari ini adalah sabda yang memberi kita pengharapan bahwa setiap diri kita dipanggil untuk menjadi misioneri, menjadi saksi Kristus. Amin. Sila berdiri. Marilah kita saudari mengakui iman kepercayaan kita. Inilah iman yang kita akui sampai Tuhan datang. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha